Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Humble Engineer. Hari ini kita akan sharing lagi untuk proses penggambaran part 3 dimensi dengan software SolidWorks. Untuk part yang akan kita gambar kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini adalah knob atau handle pemuntar, bisa pada pengencang pada valve atau flange pada pipa-pipa. Cukup sederhana ya untuk proses penggambarannya. Referensi drawingnya kurang lebih seperti ini. Ada dimensi untuk profil genggamannya ini, ada diameter jumlahnya 6 untuk memperingan beban, lalu ada profil pasangannya ini berbentuk square 6 dan square 8, diameter dalamnya 60. Untuk gambar jadinya kurang lebih nanti seperti ini. Ada pengurangan diameter atau pengurangan bebannya di bagian dalam kurang lebih seperti ini. Oke, langsung saja kita akan mulai. Saya sudah membuka file part pada SolidWorks. Kita akan mulai di front plane. Kita sketch. Sini kita gambar lingkaran. Diameternya adalah 60 sesuai dengan diameter ini yang dalam. Lalu kita bentuk profil genggaman ini yang seperti bunga. Oke, di sini kita buat garis center, tegak lurus ke atas, pastikan gambar kuningnya muncul. Lalu kita buat ars, kita di posisi sini. Lalu kita kasih dimensi, dia radiusnya adalah 35 yang ini, radiusnya 35. Oke, profilnya kita naikkan sini. Lalu kita buat lagi center line. Dari pusat ini kita membentuk sudut sini, bebas posisinya. Lalu kita kasih dimensioning pada kedua center line. Itu sudutnya adalah 180 dibagi 6 jumlah radiusnya. Lalu kita gambar radius dengan ars di sini seperti ini. Lalu kita berikan relasi titik radius kedua dan radius pertama itu merge. Lalu antara kedua garis radius itu kita kasih relasi tangen. Oke, lalu kita mulai dimensioning. Jarak dari center ke titik ini adalah 22. Lalu dari titik ini diradiuskan sebesar 23. Jadi total radiusnya sebenarnya adalah 45. Ini adalah 22. Dari titik ini ke titik ini adalah 23. Oh, kebalik. 23. Ini 22. Oke. Lalu kita trim area yang di luar sebelah kanan dari garis sumbu. Trim. Lalu garis ini radius yang kedua kita mirror entities. Mirror obotnya adalah garis sumbu yang tengah. Oke, lalu garis sisa ini kita trim juga. Untuk pelengkap kita tambahkan kedua garis ini relasi tangan.
Setelah itu ketiga garis ini kita pilih, lalu kita ke circular pattern untuk sketch. Centernya sudah kepilih, jumlahnya adalah 6. Oke. Nah, jika sudah hitam semua berarti sudah terdefinisi semua. Kita bisa langsung ke fitur lalu extrude brush base. Ini tebalannya adalah 14 tambah 3. Oke. Nah, sudah seperti ini profilnya. Lalu kita akan membuat diameter yang di tengah. Kita sketch di right plane atau top plane bebas. Normal itu. Kita buat profil, nanti akan kita rotate. Profilnya kurang lebih seperti ini. Garis tengahnya kita jadikan construction geometry biar bisa menjadi garis sumbu. Ini diameternya adalah 20, panjangnya ini 15, jarak dari ujungnya 12. Panjangnya ini 15. Dari ujung sini dia adalah 12. Oke. Lalu kita revolve. Yes. Oke. Sudah semua. Lalu kita akan buat garis yang di sini. Untuk batang yang 3 ini, 3 titik ini, kita pilih dulu sketch untuk di area atas itu dengan right plane normal itu. Kita gambar garis miring seperti ini, sketch, lalu kita beri dimensi antara ujung sini dengan garisnya adalah 7 ke ujung radiusnya atau ujung temuan garis ini dengan ketebalannya 5. Jadi kita anggap saja dia 7 plus setengah dari 5, 2,5. Oke, lalu yang sini juga sama. Ini ke sini. Tingginya ini dari sini adalah 3 ya, ini tambah setengah dari tebalnya, 3 tambah 2,5. Oke, lalu ini titik ini kita kasih relasi dengan garis yang menampang sini supaya tepat di ujung lingkarannya, konsisten. Lalu titik ini kita kasih dimensi saja dari sini, jadi setengah dari diameter 60, 30, supaya dia berbentuk posisinya di seperti ini untuk pembuatan guidance dari proses swap yang akan kita buat nanti. Normal itu, lalu kita tambahkan ekstensi supaya nanti swabnya bisa langsung ketemu ke penampangnya. Seperti ini, pastikan keduanya berwarna sudah hitam. Bisa diberi dimensi juga jika perlu titiknya supaya tidak lari-lari. 3 semuanya. Oke, kita exit sketch. Lalu kita akan membuat plane di pertemuan titik ini dengan surface. Kita pilih top plane, lalu ke reference geometry, lalu pilih plane. Nah, titiknya ini kita pilih di titik ini. Nah, jadi second reference-nya adalah point. Oke, lalu kita sketch di sini.
di plane yang sudah kita buat. Kita pilih elips, centernya di sini, kita buat mendekati profilnya. Kita beri ukuran tadi dari titik ini, tingginya adalah 5, lebarnya adalah 10. Lalu titik ini perlu referensi ke titik yang di sini. Kita kasih relasi saja, coincident. Nah, jika masih biru berarti dia masih bisa diputar. Nah, seperti ini maksudnya. Nah, kita kasih relasi dia dengan titik sini, horizontal. Oke, jika sudah hitam terdefinisi semua, kurang lebih seperti ini sketnya. Ada garis dan profil elips. Lalu saya masuk ke swipe, pilih untuk profilnya, dipilih elips tadi, lalu guidance-nya adalah sket yang garis tadi. Nah, seperti ini maksud dari penambahan panjang tadi, supaya dia menembus ke tengah. Lalu yang bagian ujung di sini kita pilih bidirectional, nah, supaya kedua ujungnya tembus mengikuti guidance yang sudah kita buat. Oke, profilnya menjadi seperti ini. Sebelum kita circular pattern, kita berikan radius dulu di kedua ujungnya sini. Kita beri fillet, radiusnya semuanya 1. Nah, oke, seperti ini. Baru swipe 1 dan fillet tadi kita pilih, lalu ke circular pattern. Directionnya kita pilih profil lingkaran yang ada garis ujungnya. Jadinya seperti ini, jumlah baginya adalah 3. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, profil yang sudah kita dapat. Lalu kita akan membuat cekungan yang di belakangnya. Karena ini tebalnya beda-beda, kita harus menggambarnya. Dari tebal sini 3, sini dari kedua sisi mintanya 6, berarti 11 kurangi 6, dia adalah 2,5 persisinya. Kalau tebalnya sama kita bisa pakai sel, karena ini beda berarti kita gambar saja di permukaan yang di belakang. Kita sketch, lalu kita pilih lagi permukaannya, kita convert to entities. Nah, kita sudah dapat profilnya. Profil yang belakang ini kita pilih untuk di offset, klik 1, lalu CTRL-A atau pilih Alt, kita offset entities. Jaraknya adalah tadi mintanya 2,5, lalu di reverse. Nah, profilnya seperti ini. Lalu garis yang luar kita pilih semua garisnya, kita pilih di semua titik luar, lalu klik kanan, kita construction geometry, supaya profil yang muncul hanya yang hasil offset tadi. Lalu yang tengah ini juga kita offset, jaraknya sama 2,5. Oke, yang sisa tadi juga kita construction geometry. Nah, kita sudah mempunyai profil sketch untuk pemotongnya seperti ini. Kita masuk ke fitur extrude cut, kita pilih offset from surface. Surface-nya kita pilih bagian di belakangnya, offsetnya adalah 3. Untuk visualnya seperti ini, kita klik OK. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini.
Jika sudah, kita buat radius di band sini, kita fillet radiusnya 3 semuanya. Lalu bagian dalamnya juga saya mau radius fillet juga, dalam satu saja. Oke, dua sisinya sudah. Lalu kita mau menggambar profil lingkaran ini diameter 8, jumlahnya 6. Saya klik di sini di permukaan yang datar, saya sketch. Lalu normal tuh saya buat garis centerline untuk membantu. Di sini saya gambar lingkaran, senternya di posisi sketch, saya dimensioning. Diameternya ini 8. Lalu ini adalah diameter 74, pitch circle diameternya. Jadi kita bagi dua saja seperti ini, 74 bagi 2. Isinya kurang lebih seperti ini. Lalu kita klik lingkaran yang sudah dibuat, kita pilih circular sketch pattern, jumlahnya adalah 6. Oke. Nah, jika masih biru, kita coba gerakkan apa yang kurang. Nah, berarti titik tengah ini perlu referensi dengan titik ini, kita kasih relation coincident. Nah, jika sudah terdefinisi menjadi hitam, kita extrude cut. Directionnya kita up to next saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Sudah hampir mendekati bentuknya dengan gambar yang diminta. Kita terakhir akan membuat profil slot yang di dalam sini. Bentuknya adalah square 6 dan square 8. Bisa menggunakan dua cara, bisa menggunakan extrude cut, nanti kita beri taper atau draft, tapi nanti harus menghitung sudutnya berapa supaya dari 6 ini bisa menjadi 8 atau sebaliknya. Kalau untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan loft, nanti loft cut. Kita buat sketch dulu di permukaan sini. Saya kasih dimensioning, ini yang depan adalah 6. Supaya satu ukuran saja, kita kasih relasi kedua garis itu equal. Ini kita exit sketch, kita buat sketch di nampang yang sebelahnya, kita kasih square rectangle sama, ininya dimensinya 8. Lalu kita klik kedua garis yang belum didimensioning dan yang sudah, kita kasih relasi equal. Oke, kita exit. Nah, kita bisa menggunakan fitur loft cut. Kita pilih garis 1 sudah, garis 2 nya. Nah, di sini posisi titik ini berpengaruh, maka kita harus geser mengikuti posisi yang sama dari directionnya biar menjadi lurus. Nah, seperti ini. Jadi kalau titiknya ini satu di ujung kanan, satunya di ujung kiri atas, dia akan profilnya berbeda seperti ini. Maka ini harus kita samakan titiknya. Oke, sudah semua profilnya, tinggal kita beri appearance. Kita klik kanan pada material, edit appearance, kita pilih warnanya yang pastel contohnya, atau kita bisa ke advance, surface finishnya kita edit dengan menggunakan casting atau cetakan. Lalu profil ini skalanya kita besarkan sesuai dengan kebutuhan saja.
Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penggambaran 3D part knob atau handle pemutar untuk pengencang seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Terima kasih.